Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan membahas manhwa baru yang berjudul Game Ini Sangat Realistis. Part yang pertama. Manhwa ini bercerita tentang seorang pria yang bernama Cho Guang. Dirinya berpindah ke dunia Wasteland dan menjadi seorang administrator di sana. Dan di part kali ini juga, Cho Guang mendapat misi untuk merekrut para player dari dunia nyata untuk bermain game Wasteland Online buatannya. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Panel diawali dengan seorang pria yang sedang digoda sama dua onesan. Hal ini merupakan puncak kenikmatan bagi kaum Adam. Tapi semua keindahan itu hanyalah mimpi. Kenyataannya, pria ini memang dijilati sama sesuatu. Tapi yang jelas, itu bukanlah onesan. Tunggu dulu, kenapa mimpiku terasa sangat realistis? Batin pria ini. Pria ini meminta pada onesan untuk berhenti menjilatinya. Pria ini pun akhirnya sadar dari mimpi indahnya. Dan di kenyataan, monster Hyena berkepala dua tepat berada di depan wajahnya. Hyena berkepala dua ini langsung bersiap memangsa pria ini. Nggak pakai lama, pria ini langsung mengambil sebuah batu di dekatnya dan dawas. Kepala Hyena yang paling dekat langsung ia tabuk. Pria ini bernama Cho Guang, seorang survivor yang berhasil selamat di dunia post-apokalips ini. Tempat dia berada ini bernama Wasteland. Pada awalnya, Cho Guang ingin mencari makanan dan barang-barang lain yang sekiranya bisa berguna. Namun karena kelelahan, dia pun tertidur sejenak dan gak disangka ketika bangun, dirinya bertemu dengan seekor binatang buas. Cho Guang berusaha melarikan diri dari binatang buas itu. Dirinya beruntung karena kemampuan tempur monster Hyena berkepala dua itu tidak terlalu tinggi. Singkat cerita, Cho Guang berhasil meloloskan diri dari Hyena berkepala dua tersebut. Hari pun mulai gelap. Dunia Wasteland ini dipenuhi oleh para monster. Dan malam hari akan sangat berbahaya karena monster-monster kuat akan keluar dari sarangnya. Meskipun sedang kelaparan, Cho Guang harus kembali ke markas terlebih dahulu. Alih-alih mencari makan, malah dirinya sendiri yang akan jadi makanan monster. Singkat cerita, Cho Guang sampai di markasnya. Sanatorium terbengkalai ini merupakan shelter nomor 404. Disinilah markas rahasia Cho Guang berada. Jangan berpikir tempat ini tidak berguna hanya karena terlihat lusuh. Di dalam sana banyak hal yang sangat berguna. Dan beginilah penampakan markas si Cho Guang. Meskipun lusuh, tapi terlihat sangat futuristik. Tiba-tiba ada sebuah robot yang menghampiri Cho Guang. Robot kecil ini adalah asisten robotnya Cho Guang. Kita akan memanggil robot ini dengan nama Little Seven. Sambil kegirangan, Little Seven menyuruh Cho Guang untuk segera menyelesaikan misi sistem. Little Seven merupakan asisten robot di shelter 404 ini. Sedangkan Cho Guang adalah seorang administrator di shelter ini. Administrator memiliki tempat berlindung sebagai basis atau markas. Setidaknya mereka bisa hidup aman di dunia Wasteland ini. Di dalam shelter juga tersedia suplai makanan. Meskipun rasanya tidak enak, tapi setidaknya makanan di sini bisa untuk bertahan sekitar beberapa minggu lagi. Sebagai seorang administrator, dirinya mempunyai tugas tertentu. Salah satu dari tugas tersebut adalah memanfaatkan internet yang ada di bumi buat memandu sekelompok orang yang disebut player dan membangun ulang dunia Wasteland ini. Bagi seorang yang sudah berpindah kemari dari bumi selama 5 bulan, ini adalah tugas yang sangat sempurna. Tanpa basa-basi lagi,
proyek Wasteland Online atau yang disingkat WO secara resmi dimulai. Muncul sebuah pertanyaan. Apa kau percaya ada game yang sangat realistis sehingga terasa seperti di dunia nyata? Dan seperti inilah tanggapan para netizen yang ada di grup Mega Banteng. Silek yang ada di atas merupakan akunnya Cuguang. Kemudian kita diperlihatkan oleh seorang mahasiswa wibu garis keras berambut pirang. Dia mengetik kalau like itu hanyalah membual. Teknologi seperti itu hanyalah scam. Dan jika beneran ada, pasti sudah diterapkan di dunia militer. Tiba-tiba si wibu pirang ini langsung terkejut. Silek langsung memberikan sebuah link Wasteland Online supaya si wibu pirang ini tahu kalau dirinya bukanlah seorang penipu. Di shelter 404, Cuguang sedang menyeting sesuatu lewat komputer canggihnya. Cuguang mulai mengirim pesan suara. Dia berpesan kalau siapa saja yang ada di grup Mega Banteng bisa mencobanya. Tak berselang lama, sudah ada 11 orang yang mendaftar pre-registrasi. Akhirnya Cuguang berhasil menyelesaikan misi pertamanya. Hadiah yang dia dapatkan adalah rompi anti peluru karbon nano dan hadiah 5 poin. Dan seperti itulah prolog di manhwa ini. Setelah itu, panel mundur kembali ke 5 bulan yang lalu. Sebelumnya, Cuguang ini hanyalah seorang sales properti biasa. Saat itu, Cuguang berhasil membuat kesepakatan bisnis yang besar dan untuk merayakannya, dia minum-minum di bar sambil ditemani 2 orang mbak-mbak LC. Tiba-tiba, Cuguang merasakan sakit di dadanya. Lalu dia mendengar suara menusuk dan tiba-tiba pandangan dan pikirannya mulai menjadi gelap. Bangun-bangun, Cuguang sudah berada di dunia Wasteland. Awalnya Cuguang merasa kalau ini hanyalah lelucon atau prank yang disiarkan di televisi. Oleh karena itu, dirinya berusaha lari dari tempat ini. Namun usahanya sia-sia. Tempat ini ternyata jauh lebih besar dari dugaannya. Dan yang membuatnya terkejut adalah penampilannya yang sekarang berubah total. Tiba-tiba, Cuguang mendengar suara menusuk itu lagi. Kemudian, hal yang paling tidak masuk akal pun terjadi. Panel sistem muncul di hadapannya. Panel sistem itu berisi ucapan selamat datang di dunia Wasteland. Status Cuguang saat ini adalah seorang pengemis. Seketika itu juga, Cuguang berniat memanggil polisi. Namun dirinya mulai menyadari bahwa semua harta bendanya hilang tak bersisa. Setelah berjalan tanpa arah dan tujuan, Cuguang merasa lapar. Daripada mencari sesuatu yang belum pasti, Cuguang memutuskan untuk mencari makanan terlebih dahulu. Dan beruntungnya dia ketika menemukan tempat di mana ada beberapa orang yang tinggal di daerah tersebut. Meskipun tempatnya meragukan, Cuguang berharap kalau di sana ada makanan yang bisa ia makan. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia ini, makanya dia berjalan dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba ada seseorang yang mengarahkan senapan tepat ke kepala Cuguang. Orang itu bertanya dari shelter mana Cuguang berasal. Cuguang gak nyangka kalau dirinya bisa paham perkataan orang ini. Padahal dirinya tidak pernah tahu bahasa yang digunakan sama orang ini. Cuguang pun yakin kalau ini semua bisa terjadi karena dirinya adalah seorang transmigrator. Orang yang menodongkan senapannya tersebut ternyata adalah seorang pak tua yang bernama Walter. Sebaiknya jangan terlalu gegabah pak tua, ucap Cuguang. Dan dawor. Pak tua Walter menembak monster beruang yang tiba-tiba memasuki shelter mereka. Pak tua Walter mengingatkan kalau Wasteland bukanlah tempat bermain para bocil. Jadi jangan keluar shelter tanpa membawa perlengkapan bertarung. Kalau tidak, Cuguang pasti akan menjadi santapan para monster yang ada di luar sana. Terima kasih sudah mengingatkanku Pak tua, ucap Cuguang.
Apa yang dikatakan Pak Tua Walter itu memang benar. Setelah tinggal di sana selama kurang lebih 5 bulan, Cuguang mulai tahu bagaimana dunia Wasteland itu bekerja. Dunia ini merupakan dunia paralel. Tahun 2129 terjadi perang dunia yang kesekian kalinya. Akibat perang tersebut, hampir memusnahkan semua peradaban manusia. Dan karena itu, dunia memasuki era pasca apokalips. Di Wasteland, monster buas merupakan ancaman utama bagi umat manusia. Tapi tidak hanya itu, ada juga ancaman dari para perampok atau begal. Tak terasa, 5 bulan pun berlalu. Cuguang sudah cukup memahami tentang dunia ini. Namun ada satu hal yang tidak dia mengerti. Saat dirinya pergi ke tempat pertama kali dia dipindahkan kemari, selalu terdengar suara menusuk yang dulu pernah ia dengar. Suara tersebut sangat membuat Cuguang penasaran. Akhirnya dia sampai di sanatorium yang merupakan tempat yang akan menjadi markasnya. Suara menusuk itu semakin terasa. Cuguang yakin kalau inilah tempatnya. Suara menusuk yang terus-terusan memanggil namanya berasal dari pintu yang berwarna biru tersebut. Saat mendekat, suaranya semakin keras. Cuguang yakin kalau ini adalah jalan yang benar. Dan saat sudah sampai, dia dibuat terkejut. Dia nggak nyangka kalau ada sebuah shelter di tempat ini. Dan suara yang memanggilnya berasal dari dalam sana. Di pintu tersebut terdapat sebuah simbol yang sangat aneh. Nggak pakai lama, Cuguang langsung menyentuh simbol tersebut. Dan berharap kalau pintu shelter ini bisa terbuka. Dan sing! Pintu shelter pun berhasil dia buka. Lalu dari dalam sana ada sosok bayangan besar yang membuat Cuguang ketar-ketir. Untungnya itu bukanlah sosok monster, melainkan robot kecil. Robot ini mengucapkan selamat datang. Lalu si robot kecil juga mengatakan kalau Cuguang sudah menjadi administrator di shelter nomor 404 ini. Kemudian muncul notifikasi bahwa status Cuguang saat ini berubah dari pengemis menjadi administrator GM level 0. Sebagai robot asisten, si robot ini akan melakukan yang terbaik untuk membantu Cuguang menyelesaikan misi dari sistem. Tugas utama sebagai administrator adalah menggunakan jaringan internet bumi untuk memanggil sekelompok player buat membantu administrator membangun kembali wilayah Wasteland. Setiap kali tugas atau misi diselesaikan, maka administrator dan playernya akan mendapat reward yang bisa berguna untuk bertahan hidup ataupun bisa membantu untuk naik level. Jadi intinya aku bisa menghubungi bumi dari sini? Tanya Cuguang. Si robot kecil pun mengiyakannya. Dan tidak hanya itu, shelter ini dapat terhubung ke dunia paralel dan bahkan punya websitenya sendiri. Semua player yang mendaftar untuk game Wasteland Online akan diberi nomor. Informasi mereka akan dicatat dalam daftar penghuni tempat tinggal. Sebagai admin, Cuguang bisa memilih player mana yang boleh memainkan gamenya. Jika player sudah mendaftar, maka mereka akan dikirimi helm gaming ke rumah mereka untuk bermain Wasteland Online atau WO. Setelah memakai helm itu, mereka akan memasuki dunia Wasteland. Para player akan terhubung dengan salah satu dari sekian banyak avatar yang sudah tersedia di dalam shelter. Cuguang pun tersenyum senang. Tempat yang awalnya dia kira neraka justru menjadi surga baginya. Memanggil robot dengan nama asisten robot terdengar aneh. Mulai sekarang, Cuguang akan memanggil asisten robot ini dengan nama Little Seven. Si Little Seven pun langsung kegirangan karena punya nama. Saking girangnya, dia muter-muter nggak jelas di sekitar Cuguang. Haduh, robot ini kayak bocil, batin Cuguang. Meskipun punya asisten bodoh, bisa memanggil player kemari dan memanennya seperti daun bawang sangatlah bagus. Tidak hanya bisa naik level dan menjadi kuat,
Cuguang mungkin akan punya kesempatan untuk kembali ke dunianya lagi. Misi yang di awal tadi merupakan misi pertama untuk mengaktifkan shelter 404. Lalu panel berpindah ke sebuah universitas X tepat sebelum si mahasiswa Wibu Pirang mendaftar game Wasteland Online. Wibu Pirang ini bernama Yuwei. Username-nya Girl Public Enemy. Di grup Mega Banteng, Light alias Cuguang menerangkan tentang game Wasteland Online kepada semua anggota grup di sana. 100% realistis. Game RDR 2 yang digadang-gadang sebagai game yang sangat realistis aja masih kurang realistis. Apalagi game gak jelas ini. Udah pasti scam jir. Hujat si Wibu Pirang alias Yuwei. Sedangkan di shelter, Cuguang bingung menanggapi hujatan si Wibu Pirang ini. Karena nggak ada pilihan lain, Cuguang memberikan sebuah link preregistrasi ke grup Mega Banteng. Wibu Pirang langsung terkejut. Kalau game ini serealistis itu, maka impiannya untuk hidup bersama para waifu haremnya bisa terwujud. Dan inilah kehidupan yang sudah dibayangkan sama si Wibu Pirang ini. Bodoh amat nama scam. Selama fantasiku bisa terwujud, apapun akan kulakukan. Aku ikut bang, ujar si Wibu Pirang dengan penuh semangat. Kita lihat apa game ini benar-benar sangat realistis. Malam hari ketika lapar, Yuwei berjalan ke kantin kampus untuk membeli ayam geprek. Dia pun makan dengan lahap. Saat udah kenyang, dia pun kembali ke asramanya. Begitu sampai di kamar, Yuwei melihat ada sebuah paket yang besar atas namanya. Teman kamar Yuwei heran kenapa Yuwei beli paket malam-malam gini. Jangankan temannya, lawang dia sendiri aja juga bingung. Emangnya ini paket apa sih? Bom kah? Batinnya. Dan setelah dibuka, ternyata isinya adalah sebuah helm gaming. Sontak dirinya langsung terkejut. Normalnya helm gaming seperti ini itu harganya sangat mahal. Mahasiswa biasa sepertinya nggak akan sanggup beli. Nggak pakai lama, dirinya langsung memakainya dan berharap kalau helm gaming ini bisa berfungsi dengan baik. Tiba-tiba helm tersebut bercahaya. Lalu muncul layar login yang mirip ketika kalian bermain Sword Art Online. Dengan semangat 45, Yuwei sangat senang dan sudah membayangkan dirinya yang akan menjadi raja harem. Para waifuku, aku datang! Teriak Yuwei. Tiba-tiba muncul notifikasi yang membuatnya sangat kesal. Ternyata waktu peluncuran game Wasteland Online masih 72 jam lagi. Tidak mungkin! Developer sialan! Beraninya membuatku menunggu 72 jam ketika aku sudah melepas celanaku, umpat Yuwei dengan kesal. Lalu di grup Mega Banteng, Yuwei tanya apa mereka semua juga menerima helm gaming. Ketiga anggota lain juga mendapatkannya. Whitehorse mendapatkannya. Appletime menemukannya di depan garasi mobilnya. Sedangkan Great Gale menemukan itu di meja kantornya. Lalu Yuwei menceritakan dengan detail bagaimana dirinya bisa mendapatkan helm gaming itu. Terus terjadi perbincangan serius di grup Mega Banteng. Helm ini terlihat sangat mencurigakan. Lalu pihak developernya juga terlihat aneh. Soalnya bisa mengirimkan helm gaming ini di saat yang hampir bersamaan meskipun wilayah mereka berempat ini berjauhan. Lalu Yuwei menyarankan untuk membongkar helm gaming ini. Tapi Great Gale membalas kalau itu cukup beresiko. Setelah dibongkar, belum tentu helm itu bisa berfungsi kembali setelah dipasang kembali. Mereka juga berencana untuk melaporkan hal ini kepada polisi. Tapi mereka bingung bagaimana mereka menjelaskan hal aneh ini pada polisi. Di sisi Cuguang, dia berusaha menenangkan keempat playernya ini. Semua itu adalah rahasia perusahaan.
Mereka berempat adalah player beruntung yang mendapat slot 4 helm gaming edisi terbatas dari perusahaan. Chu Guang menegaskan kalau helm ini hanya dipinjamkan. Suatu saat nanti akan diambil kembali oleh perusahaan. Jadi jangan sampai rusak, hilang, apalagi dijual. Helm ini berfungsi untuk menautkan player dengan tubuh avatarnya. Satu helm hanya bisa digunakan untuk menautkan satu avatar. Setelah mendengar penjelasan Like alias Chu Guang, para player mulai mengerti. Mereka pun mulai menantikan peluncuran perdana game Wasteland Online yang digadang-gadang sangat realistis ini. Chu Guang memang berencana mencari beberapa player untuk diajak bermain party. Setelah kakeknya meninggal, Chu Guang jadi sangat jarang atau bahkan tidak pernah menghubungi kerabatnya sama sekali. Karena Chu Guang sudah berada di Wasteland selama 5 bulan, jadi sudah wajar apabila keluarganya mengira kalau dirinya sudah meninggal. Permasalahan lain, website resmi mereka masih sangat sederhana. Chu Guang meminta Little Seven untuk menambahkan fitur forum, wiki, dan media lain di dalamnya. Minimal mirip seperti Hoyoverse lah. Little Seven bisa melakukannya, tapi perlu bimbingan dari Chu Guang. Tahap awal pengembangan website memang sangat berat. Chu Guang berencana untuk memfokuskan pasar gamingnya ke player laki-laki. Jadi website mereka harus bisa menarik perhatian para player laki-laki. Dengan sistem AI, Chu Guang menciptakan sebuah AI yang bisa berinteraksi dengan playernya. Diharapkan dengan ini, para player akan jauh lebih antusias. Dan sesuai dugaan, si wibu pirang alias Yue sangat menyukai fitur ini. Chu Guang harus bersiap untuk peluncuran perdana game Wasteland Online. Jadi dia menyuruh Little Seven untuk meningkatkan website dalam 3 hari ke depan. Lalu Little Seven bertanya, kenapa Chu Guang hanya mengirimkan 4 helm gaming, padahal ada 11 pendaftar. Chu Guang menerangkan bahwa jika ke-11 player itu menerima helm gaming semua, maka itu sudah memakan 10% total tubuh avatar di sana. Ditambah lagi, persediaan mereka di shelter juga cukup terbatas. Lebih sedikit orang berarti lebih sedikit perut yang harus diberi makan. Selain itu, dirinya tidak tahu ada berapa player yang mau bermain dengan serius. Jadi tidak perlu tergesa-gesa. Fokus saja merawat keempat player ini dengan baik terlebih dahulu. Sisanya bisa menyusul setelah keempat player ini sudah jadi profesional. Pemikiran Chu Guang terdengar masuk akal. Lagian 4 player juga sudah cukup untuk menyelesaikan misi pertamanya. Little Seven menyuruh Chu Guang untuk memeriksa rewardnya. Lalu muncul notifikasi misi sukses di depan Chu Guang. Dari reward yang ada, rompi anti peluru karbon nano terdengar sangat keren. Dan saat diklik, rompi anti peluru secara otomatis terpasang pada tubuh Chu Guang. Rompi ini memiliki efek untuk mengurangi damage dari serangan proyektil. Lalu juga memiliki ketahanan terhadap serangan tebasan dan tusukan sampai di tingkat tertentu. Daya tahan saat ini adalah 100%. Ternyata reward yang diperoleh Chu Guang tidak hanya itu. Ada blind box yang bisa dibuka dengan poin yang diperoleh sama Chu Guang. Semakin tinggi tier boxnya, maka semakin bagus itemnya, dan semakin mahal juga harganya. Basic blend box bisa ngedrop makanan, lalu blend box menengah bisa ngedrop obat-obatan, sedangkan blend box tingkat tinggi bisa ngedrop weapon. Chu Guang bingung mau menggunakan poinnya sekarang untuk membuka basic blend box atau menabung untuk membuka blend box tingkat tinggi. Belum juga menentukan, Little Seven mengingatkan kalau tugas baru sudah diperbarui. Main quest barunya adalah batch pertama, unit penahanan telah dikirimkan.
pastikan bahwa setidaknya ada satu player yang login ke dalam game. Hadiah penyelesaiannya adalah ekstraktor material aktif. Lalu ada set quest, yaitu menyiapkan generator dengan output minimal 10 kW. Jika berhasil, hadiahnya adalah 100 poin. 100 poin? Bukankah itu setara dengan blind box tingkat tinggi? Teriak Cuguang. Sebagai informasi tambahan, material aktif bisa dianggap sebagai revival coin. Koin tersebut bisa digunakan untuk memproduksi avatar jika ada player yang mokat. Karena kedepannya ada kesempatan mendapat 100 poin, Cuguang menyuruh Little Seven untuk membuka basic blind box. Tak lama kemudian, basic blind box terbuka. Cuguang langsung terdiam dan terlihat menyesal karena sudah membuka basic blind box ini. Yang dia dapatkan dari basic blind box adalah: yang pertama, permen lollipop rasa apel. Yang kedua, permen lollipop rasa pisang. Yang ketiga, permen lollipop rasa mangga. Dan yang keempat, satu bungkus biskuit kongguan dengan berat bersih 100 gram. Ampas banget, jir. Dikira aku ini bocil 5 tahun apa ya dikasih ginian, ujar Cuguang. Di antara permen lollipop ada sebuah kertas yang terlihat mencurigakan. Nggak pakai lama, Cuguang langsung membuka kertas tersebut. Ternyata itu adalah sebuah catatan yang ditulis menggunakan bahasa dunia ini. Untungnya Cuguang sudah belajar cara menulis selama 5 bulan ini, sehingga dia bisa mengartikan tulisan yang ada di catatan tersebut. Dan beginilah isi dari catatan tersebut. Intinya adalah administrator pertama menyamarkan sistem perangkat ini sebagai sebuah game. Catatan ini sengaja ditaruh di basic blind box kelima sebagai hadiah jackpot untuk administrator selanjutnya. Jackpot dasmu! Gara-gara catatan gak guna ini, aku jadi kehilangan satu rewardnya, umpat Cuguang dengan kesal. Jika dipikir-pikir lagi, mampu menciptakan perangkat secanggih ini di era post-apokalips benar-benar sangat luar biasa. Kata jenius tidak cukup untuk menggambarkan kehebatannya. Lalu Cuguang bertanya, apa Little Seven mengenal administrator pertama? Tapi sayang sekali, Little Seven tidak mengenalnya. Program utama Little Seven diaktifkan ketika Cuguang memasuki shelter. Cuguang memaklumi hal itu. Jika ada administrator pertama, pasti ada petunjuk atau informasi mengenai dirinya di shelter ini. Little Seven pun mulai mencari data itu melalui database shelter. Dan singkat cerita, Little Seven menemukan data dari masa lalu. Dalam perang, kedua belah pihak mengalami kehancuran. Dan ketika perang sudah berakhir, peradaban umat manusia memasuki era baru, yaitu era Wasteland. Data menunjukkan bahwa senjata nuklir pasca perang yang panjang hampir memusnahkan semua jejak peradaban manusia. Selain data tentang perang, tidak ditemukan data tentang administrator pertama. Untuk saat ini, mereka berdua tidak perlu memikirkan hal ini. Soalnya para player akan tiba 3 hari lagi. Jadi Cuguang akan pergi mencari suplai makanan dan air untuk para player tersebut. Cuguang pun langsung pamit. Paling cepat dirinya kembali besok malam. Cuguang memutuskan kembali ke camp para penyintas untuk mengambil makanan dan air buat para player yang akan datang 3 hari lagi. Perbedaan waktu di Wasteland dan dunia nyata itu adalah 12 jam. Perjalanan menuju camp penyintas itu sangatlah berbahaya. Dan saat ini ada 2 ekor hyena berkepala 2 tepat berada di depan Cuguang. Dan tak berselang lama, kedua monster ini menyadari keberadaan Cuguang. Sontak Cuguang langsung panik. 1 ekor aja nggak bisa ia kalahin, apalagi 2 ekor. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini.
Dan kalau manhwa ini seru dan ingin dilanjut, silahkan komen lanjut bang di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.